Yeah. Halo brother, kembali lagi di channel Ilham Azizi. Apa kabar kalian? Semoga kalian pada baik, sehat, dan banyak rezeki tentunya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di vlog kali ini saya ingin memperkenalkan Pokemon baru atau Pokemon yang udah lama tapi baru saja tersentuh. Pokemon ini yaitu Yamaha Evolved R tahun 1997 guys. Dan asal mulanya motor ini motor orang tua saya. Tangan pertama mulai tahun 1997 itu tahun saat saya lahir, dan sekarang sudah saya full restorasi seperti ini guys. Jadi di sini saya ingin sharing atau berbagi terkait papan modif yang ada di motor ini, tepatnya yaitu Silvia. Jadi Evolved R ini saya beri nama Silvia guys gitu. Oke, secara desain ini sebenarnya saya tidak mengikuti tampilan original Evolved R pada umumnya ya, soalnya orang-orang kebanyakan suka yang lebih main original. Maksudnya original itu standar pabrik mulai dari desain, strippingnya dan lain-lain. Kalau saya itu suka yang beda guys gitu ya. Jadi aku banyak suka yang nggak terlalu pasaran atau nggak banyak yang membaring atau beda lah gitu ya. Oke, jadi awalnya motor ini kayak gini guys desainnya guys. Jadi velgnya jari, kayak gitulah intinya. Sempat dimodif Tailuk waktu saya SMA, dan sekarang udah tobat ketika megang Yamaha Vixen atau Sinabil Ariana. Oke, setelah saya memikirkan untuk restorasi motor ini, saya berpikir untuk mengganti konsepnya. Saya paling senang itu konsepnya desain ini ya, lebih senang NSR SP guys gitu ya, yang jenis Migdohan gitu. Akhirnya saya coba aplikasikan desainnya ke Yamaha Evolved R, dan ini desainnya saya desain sendiri mulai dari warna biru Jamaikanya ini yang khasnya NSRSP Migdohan, lalu oranye, lalu putihnya, merahnya itu semuanya saya desain sendiri. Jadi mainan di Corel ya, akhirnya jadi kayak gini guys. Jadi full body ini saya sendiri yang mengerjakan, saya cat sendiri. Untuk catnya ini dari berbagai macam merek, mulai dari Penta, Suzuka. Untuk clearnya atau pernisnya saya pakai Dana Gloss, jadi lebih hemat soalnya dikerjakan sendiri. Dan kebetulan saya juga lengkap alatnya untuk melakukan proses pengecatan, soalnya saya juga punya bengkel guys gitu. Oke, secara desain udah. Lalu ke perintilan lainnya, yang pertama ingin saya mulai dari kaki-kaki guys. Nah, untuk velgnya, awalnya itu kan velgnya dulu sempat pakai velgnya originalnya itu yang velg DD Chrome gitu, lalu propose ganti ke velg bintang yang Inke original Evolved R. Tapi kalau nggak salah baru 1 tahun itu rumah bearingnya itu hancur guys, atau udah bolong ya. Jadi walaupun udah dihubut dipasang lagi, ambrol lagi, akhirnya ganti ke velg jari. Kalau nggak salah itu velgnya Mark Gelfer ya, tapi bukan Gelfer yang kayak itu apa kampas rem itu bukan. Gelfer nggak tahu merek mana itu ya. Warnanya cool kayak gini guys dulu. Nah, setelah restorasi ini saya ganti pakai velg merek Kimco yang berkolaborasi dengan BRT guys gitu ya. Untuk ukuran sendiri yang depan ukuran 1,6 in, yang belakang itu 1,85 in. Jadi saya memilih velg ini daripada Racing Boy, itu desainnya saya lebih suka desain yang kayak gini. Jadi lebih kelihatan minimalis ya, enak dipandang gitu ya, walaupun nggak terlalu racing kelihatannya gitu. Oh iya, untuk velg ini basisnya itu Jupiter Z, tapi Jupiter Z Evolved R itu sama guys gitu ya, mulai dari kedudukan cakramnya, bearingnya, lalu apalagi tromolnya, rek tromolnya itu masih bisa dibilang sama gitu. Untuk bannya sendiri ini juga saya ganti, kebetulan sebelumnya itu udah sekitar berapa ya, kalau nggak salah 4 tahun lebih gak diganti sama orang tua saya, soalnya motornya hanya dipakai untuk ke pasar guys sama ibu gitu. Akhirnya saya ganti bannya juga, bannya saya pakai Corsa Planeto ukuran 80 90, baik yang depan maupun yang belakang ukurannya saya bikin sama gitu. Dan
Jadi ini tubles guys. Putar balik ban sulit cari bannya, cari ban apa ya? Ya udah awalnya mau Pirelli Diablo Rosso, kebetulan di Lumajang ini kotanya bukan kota besar ya, jadi Pirelli itu nggak ada. Jadi mau nggak mau ya, saya cari stok yang ada aja. Akhirnya saya pilih Corsa Plan itu guys. Tuh. Lalu untuk di swing armnya, nah swing armnya ini sebelumnya udah usang banget, udah keropos atau karatan nggak enak dipandang. Akhirnya saya ganti ke swing arm merek grade aluminium. Ini harganya kalau nggak salah kemarin 500 ribuan guys, jadi cukup terjangkau kalau mainan motor bebek daripada mainan motor 150 cc atau 250 cc. Jadi lebih ekonomis guys gitu ya, tentunya kalau main motor bebek. Tapi itu selera sih, entah main motor bebek atau main motor laki atau motor sport, itu silahkan seleranya masing-masing. Oke, setelah swing arm lalu ke suspensinya. Nah, suspensinya ini belum saya restorasi ya, mulai dari zaman kapan itu ya? Ini sop belakang ini rakit mulai zaman SMA kalau nggak salah guys. Warnanya ini sebenarnya warnanya merah, tapi baru kemarin itu saya restorasi, saya taruh lagi. Jadi hampir nggak ada dipasang shotnya guys, soalnya shotnya saya repair lagi. Bersihnya rakit, harganya kalau nggak salah barunya itu murah meriah banget, Rp185.000. Dua. Untuk suspensi depan ini masih standar originalnya, cuma sudah saya repair lagi, soalnya sebelumnya udah melotot-melotot catnya ya, jadi udah mulus lagi. Belumnya hitam, sekarang udah warna silver gitu, menyesuaikan dengan desainnya lah gitu. Lalu apa lagi guys? Oh iya, oke. Ke pengereman. Nah, pengereman ini merupakan komponen yang sangat saya suka ya untuk di-upgrade ya. Jadi ini motornya 110 cc, tapi pengeremannya udah ya kayak gini lah. Jadi untuk disnya saya pakai dis merek Delcavic floating, bahannya aluminium. Tapi untuk aluminium di bagian tengahnya ya. Kalau ini adalah besi atau baja gitu. Ukurannya ini 300 mili guys, 300 mili ya. Jadi lumayan besar kalau diaplikasikan di motor bebek. Lalu untuk kalipernya ini saya pakai merek Kitako 4 piston atau KTC 4P tipe big, jadi gede, kalipernya 4 piston. Kebetulan karena memakai kaliper 4 piston, otomatis saya menggunakan master rem yang sesuai dengan spek kalipernya. Saya pakai merek Kitako CRC 105 radial gitu ya. Untuk pemasangannya ini cukup rumit guys. Saya bolak-balik kepras bagian ini, bagian sampingnya headlamp, sampingnya cover headlamp ini. Jadi dikeroain sampai gimana caranya bisa masuk gitu. Untuk selang remnya ini saya nggak pakai merek Bell, cari yang murah meriah guys. Yang penting kelihatan api ya, bagus gitu ya. Jadi saya pakai merek CLD, harganya 65 ribuan. Kebetulan saya itu kemarin setelah saya lihat motornya warna apa yang cocok selang remnya ya, biru kayaknya kurang cocok. Akhirnya saya cari warna orange. Akhirnya dapatlah merek CLD dan harganya cukup terjangkau sekali, Rp65.000. Untuk pengereman belakang itu masih jenis pada umumnya pada motor bebek yaitu tromol ini ya, jadi tromol. Tapi udah ada lubangnya tromolnya guys, misalnya dari Cemco BLT seperti ini, jadi lebih kelihatan apa ya, futuristik tuh ada lubangnya gitu ya. Tapi nggak tahu kayaknya selama saya pakai hujan-hujanan alhamdulillah nggak pernah sih. Lalu apa lagi kalau dari pengereman? Ke bagian mesin nih, bagian mesinnya. Bagian mesinnya, motor ini mulai tahun 1997 sampai sekarang belum pernah turun mesin guys. Kilometernya, nggak bilang kilometernya, soalnya motor ini motor perjuangan. Dulu itu yang namanya dari mana? Jember Nganjuk itu hampir sebulan 2 kali guys, dengan jarak kita di atas 300 kilo. Jadi motor ini tergolong motor capek ya, tapi alhamdulillah mesinnya nggak pernah rewel, soalnya memang terawat mulai ganti oli samping pun ini selalu Castrol gitu. Dan yang saya restorasi bagian mesin ini kayak dinamo satunya itu saya ganti bukan original, mereknya yang murah sekali, Tokaido guys. saya trauma beli online yang katanya Fatmodi, ternyata dia CKD. Saya kemarin buktikan beli kabel gas original budget R katanya ya. Pas datang saya cek, kebetulan saya punya yang merek Tokaido. Saya bandingkan guys, ternyata sama, gak ada bedanya, cuma hanya beda tulisan Yamaha aja. Kayaknya nih CKD. Maka dari itu untuk di dalam starternya itu saya pakai Tokaido. Jadi anggapannya normal lah, di starter juga drain udah bisa, udah aman gitu ya. Lalu bagian karbunya, bagian dalamnya, repair kitnya kayak pilot jet, main jetnya itu sudah saya ganti baru, tapi ukurannya tetap sama, soalnya motor ini standar gitu ya, gak saya oprek
mesinnya. Kalau saya rasa 2 tak 100 cc ini sudah lumayan cukup kencang guys, gitu ya. Jalan di atas 100 saja, kemudiannya udah geyal-geyal kayak terbang itu mendal-mendal guys. Oke, mesin udah. Knalpotnya ini saya pakai merek RTX Purbalingga. Sebenarnya knalpot ini saya juga cari referensi mau pakai apa gitu ya, yang murah meriah tapi desainnya bagus, ya udah pakai merek RTX Purbalingga ini guys. Kalau dilihat dari desainnya ini lumayan keren lah ya, cakep untuk mengejar tampilan gitu ya. Untuk suaranya ini lumayan cukup garing ya, jadi beda dengan originalnya. Kalau di bayangin ini suaranya bukan kayak Ninja 2 tak maksudnya, bukan, tapi kayak Eric King, mirip-mirip gitulah ya, gitu. Oke, setelah itu kayak di bagian gripnya ini saya ganti merek TDR. Kalau merek Domino terlalu mewah gitu nantinya ya. TDR aja cukup, udah lumayan kesannya gitu ya. Lalu untuk ini jalur setangnya ini originalnya Bang Bison, kebetulan punya si Nabila nganggur, akhirnya saya pakai supaya getarannya tidak terlalu gede ya, untuk meredam getaran lah intinya. Oh iya, ada banyak ketinggalan guys bagian mesinnya. Untuk bagian rumah koplingnya dan peer koplingnya itu saya udah upgrade ya. Sebelumnya itu 4 pegas atau 4 spring, sekarang jadi 6 pegas atau 6 peer koplingnya ada 6 guys gitu ya. Jadi rumah koplingnya itu isi 6, jadi tarikannya istimewa, tapi tangannya juga otomatis fitness tangan guys, kerasnya bukan main. Oke. Lalu apalagi, oh ya, untuk handle koplingnya ini baru saja ganti sebenarnya sih. Saya nyoba pakai merek Aku 1 guys untuk koplingnya. Saya rasa Aku 1 ini untuk apa 6 peer kopling ini ringan ya. Ternyata bukan main beratnya. Berat sekali guys main apa koplingnya. Sebelumnya Aku 1 ini saya pakai KTC pasangannya yang master rap-nya. Itu kalau dari dimensinya memang KTC gede, jadi nggak terlalu berat banget. Tapi ketika saya ganti ke Aku 1 ternyata ampun tirek wabut guys, koplingnya guys bukan main gitu. Lalu apalagi untuk seluruh bagian bodi motor ini masih original F1 ZR, jadi nggak ada yang kawis menyambul original. Jadi kayak ini yang saya potong juga originalnya, saya rajam semua gitu. Lalu untuk apa bagian part yang bodi kasarnya yang biasanya warna hitam itu ya, kayak dashboardnya itu saya karbon Kevlar, dan ini saya kerjakan sendiri guys. Di karbon Kevlar supaya lebih kelihatan mewah. Tapi ini ada yang belum saya Kevlar soalnya belum ada waktu gitu ya. Jadi pertahanannya sampai slidebor, spakbor itu juga saya karbon. Dan sekarang yang di karbon ada ini bagian cover tangki, lalu dashboard depannya, lalu sama tutup aki gitu. Lalu apa lagi ya? Untuk sistem transmisi tenaga atau pemindah tenaganya itu gearsetnya saya kurang berapa, lupa ukurannya. Yang jelas ukuran gear belakang itu ukuran 36. Untuk rantainya saya pakai merek TK 428 gitu guys. Oke, lalu apalagi. Untuk holdernya ini masih original. Mulai 1997 sampai sekarang belum ganti, sampai usah kayak gini. Saya mau beli baru takutnya KW. Soalnya sekarang yang untuk motor tua part ori itu banyak, tapi untuk Makita yang benar-benar ori itu susah guys. Adanya ori tapi CKD. Maksudnya tembakannya original, tapi bungkusnya original gitu ya. Saya takutnya itu kan kejadian hanya beli kabel gas ternyata isinya waduh kalau kayak gitu ramah syok. Terus apa lagi? Oh iya, kebetulan untuk mesinnya basisnya ini belum full clutch guys, atau ini tidak ada koplingnya ya. Jadi kemarin saya ganti, saya ubah ke kopling tangan. Untuk koplingnya saya belikan lagi. Ini saking kerasnya ya bagian setut koplingnya itu salah. Soalnya balik-balik slide guys, kalau gitu kadang kawatnya sampai putus saking beratnya. Nampir gila tuh bukan main, tapi tarikannya mantap. Lalu apa lagi ya? Oke, mungkin saya rasa ada yang kurang. Untuk speedometernya juga original, sampai ada retak-retaknya dikit belum saya ganti mikanya. Jadi hampir yang ada di semua motor ini original ya. Untuk bagian bodi-bodinya original, tapi kalau udah kaki-kaki, pelek, knalpot bukan non original lagi. Soalnya saya di sini saya pribadi selera saya ya, saya nggak terlalu mengejar full
lebih kelihatan original semua, enggak. Saya suka yang beda, dan kalau dilihat itu pantas, itulah intinya. Oke, mungkin sekian ya perkenalan atau berbagi soal modifikasi motor bebek, atau ini Pokemon baru saya, si Sylvia mainan baru ya. Tapi ini tidak terlalu saya bikin hedon, soalnya untuk harian sebagai gantinya ketika Nabila dioprek-oprek. Soalnya Nabila ini sekarang nasibnya udah dioprek-oprek atau pensiun dari perjalanan jauh, touring dan lain-lain guys. Soalnya motor ini si Nabila itu udah capek ya, 4 tahun Jember Malang buat kuliah pulang kampung dan lain-lain, banyak lagi motor itu udah motor perjuangan yang akan dijual. Begitupun ini, sebenarnya ini banyak sekali yang nawar tapi belum dilepas, soalnya apa ya, sejarah keluarga saya sendiri gitu. Oke guys, ini saja vlog kali ini, semoga menginspirasi bagi kalian yang suka modif. Mungkin bila ada pertanyaan kalian bisa komen di kolom bawah gratis. Dan terima kasih untuk yang sudah selalu setia menonton video-video dari saya. Jika ada yang kurang jelas atau ada kritik, silahkan sampaikan saja guys. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya untuk membuat video-video yang menginspirasi kalian semua. Oke, mungkin itu saja vlog kali ini guys. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi yang suka ada tetap saya berada di jalan, dan bagi yang suka tetap semangat berinovasi guys. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye.